Ini memalukan. Coba kalau para tamu tahu bahwa anggur habis, pasti mereka mengejek. Bikin pesta besar-besar, tidak ada anggur. Maria Auxilium Christianorum. Maria penolong umat Kristiani. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak umat Parowi Katedral yang Tuhan kasih, juga siapapun Anda yang saat ini sedang mengikuti misa ini lewat live streaming multimedia Tiga Raja. Dalam doa litani Santa Perawan Maria, doa khas Katolik, disebutkan rupa-rupa gelar untuk Bunda Maria. Dari sekian banyak gelar, salah satu gelar adalah Maria penolong umat Kristiani. Gelar ini menjadi sebuah devosi yang dipopulerkan oleh Santo Yohanes Bosco. Pertanyaan, apakah devosi ini ada dasar Alkitabnya? Ini pertanyaan yang sering diajukan oleh saudara-saudara kita dari gereja Protestan. Apa dasar kitab sucinya? Adakah? Pastor menjawab, ada. Mari kita lihat isi Injil yang baru saja kita dengar. Ada pesta perkawinan di Kana. Maria hadir di pesta itu. Yesus dan murid-murid juga ikut hadir. Ada masalah yang semua hadirin tidak tahu, kecuali tuan pesta, dan sepertinya Maria tahu. Anggur habis. Ini memalukan. Coba kalau para tamu tahu bahwa anggur habis, pasti mereka mengejek. Bikin pesta besar-besar, tidak ada anggur cukup, baru. Nah, tuan pesta mau taruh muka di mana ini? Anggur itu minuman utama. Minuman utama dalam pesta-pesta orang Yahudi. Ini sebuah pertaruhan nama dan harga diri. Tuan pesta mulai gelisah. Kegelisahan itu dibaca oleh Maria secara diam-diam. Maria melihat situasi gawat itu. Dan Maria tanpa diminta, dia melakukan dua hal. Hal yang pertama yang dilakukan Maria adalah dia memberitahukan kepada Yesus. Maria tidak minta, tapi hanya memberitahukan, menyampaikan. Menyampaikan apa kepada Yesus? Mereka kehabisan anggur. Yohanes 2 bab 3 ayat 3 itu. Mereka kehabisan anggur. Itu ucapan Maria untuk Yesus. Sebuah pemberitahuan. Maria tidak memaksa, Maria tidak mendesak, cukup memberitahukan fakta bahwa tuan pesta kehabisan anggur.
Itu hal yang pertama yang dilakukan oleh Maria, memberitahukan kepada Yesus. Hal yang kedua yang dilakukan Maria adalah setelah dia berhadapan dengan Yesus untuk memberitahukan, sekarang dia berhadapan dengan para pelayan pesta untuk menasihati, untuk memberikan petunjuk. Maria bilang apa? Para pelayan, apa yang nanti Yesus katakan, lakukanlah. Yohanes bab 2 ayat 5. Kalau nanti kamu dengar Yesus omong apa, dia perintah apa, kamu ikuti dan kamu lakukan. Sangat nampak Maria tidak menonjolkan diri sebagai orang yang berjasa, yang telah menghubungi Yesus. Tetapi Maria hanya mengarahkan orang untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Bisa lihat posisi Maria jelas. Dan Yesus bilang, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan sekali lagi kata-kata Yesus itu, Maria tetap memberikan arahan kepada pelayan-pelayan pesta, lakukanlah. Yesus sudah bilang toh, lakukanlah. Saudara, peranan Maria sungguh membuahkan hasil. Hasil apa? Mujizat pertama tercipta. Air berubah menjadi anggur. Jadi dari penjelasan ini sangat kentara bahwa dengan perantaraan Maria, Yesus turun tangan atasi kesulitan orang. Jelas ya? Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, apa yang kita boleh belajar dari Injil hari ini? Ada 3 hal yang pastor mau sampaikan sekaligus sebagai pesanan. Yang pertama, milikilah kepekaan seperti yang dimiliki oleh Bunda Maria. Anda hanya bisa membantu orang lain kalau di dalam dirimu ada unsur kepekaan. Tanpa kepekaan, Maria tidak akan pernah tahu bahwa tuan pesta itu kehabisan anggur. Tanpa kepekaan, Maria tidak menemui Yesus untuk menyampaikan kesulitan tuan pesta. Tanpa kepekaan Maria, mujizat Yesus tidak terlaksana. Sebagai putra-putri Maria, semua orang Katolik harus memiliki kepekaan ibumu, Bunda Maria. Itu pokok pikiran pertama sekaligus sebagai pesan. Milikilah kepekaan seperti Mama Maria. Yang kedua, sama seperti Maria, cepat ambil aksi membantu saudaramu yang punya beban. Di sekitarmu ada banyak orang punya beban. Beban fisik, beban mental. Pesan kedua, sama seperti Bunda Maria, cepatlah sebagai orang Katolik mengambil aksi untuk membantu mereka yang punya beban itu. Anda harus ringan tangan mengatasi kesulitan sesama, walau sekali lagi, walau tidak diminta. Lihat apa yang dilakukan Bunda Maria. Tuan pesta tidak minta,
Tapi Maria karena pekaan pesan pertama, dia langsung mengambil langkah untuk membantu. Sekali lagi, apakah Tuhan pesta itu minta bantuan Maria? Tidak. Justru Maria yang ambil inisiatif pertama untuk membantu. Jadi jangan tunggu sampai diminta. Jangan tunggu sampai diperintah. Jangan tunggu sampai disuruh. Baru mulai bergerak untuk berbuat baik. Itu bukan model putra putri Maria. Ketiga, per Mariam ad Yesum. Ini istilah yang terkenal dalam kehidupan umat Katolik. Per Mariam ad Yesum. Melalui Maria, Anda datang kepada Yesus. Di sini kita bisa mengerti mengapa orang Katolik begitu getol mengunjungi tempat-tempat di mana Maria dihormati, seperti Goa Maria. Dari sini kita bisa memahami mengapa orang Katolik begitu getol mengadakan novena Maria. Misalnya 3 kali salam Maria. Dan mereka dapat mujizat. Dari sini kita bisa memahami mengapa orang Katolik berjuang untuk mengikuti ziarah. Bahkan ke luar negeri. Tempat-tempat di mana Maria menampakkan diri. Dan ada mujizat. Dari sini kita bisa memahami mengapa orang Katolik mendaraskan doa rosario tanpa henti dan ada mujizat. Maria memang bukan Tuhan Allah, jelas. Dia manusia, tetapi manusia yang sangat dekat dengan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Di sini peranan Maria luar biasa. Maka bersama Maria orang Katolik datang kepada Tuhan. Maka pagi ini pastor mengajak umat untuk berkata syukur kita punya Mama Maria. Syukur Anda punya seorang mama yang saat ini berada di surga dan siap membantumu. Syukur kita punya alamat personal untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Syukur kita punya seorang penolong yang siap berada di dekat kita, khususnya di saat-saat kita punya beban. Jangan lupa Maria ada di sana. Amin. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati kita semua.